Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Gideon 7 ayat 7. Demikian isinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dalam dunia hari ini, keberhasilan sering diukur dari jumlah, kekuatan, pengaruh, dan pengakuan. Bahkan dalam pelayanan, kita bisa tergoda untuk mengukur keberhasilan dari banyaknya orang, peserta, besarnya program, atau pujian yang diterima. Namun melalui kisah Gideon, Tuhan menunjukkan prinsip yang berbeda. Sebelum memberikan kemenangan, Tuhan terlebih dulu mengurangi pasukan Gideon dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya ingin memberikan kemenangan, Tuhan juga ingin membentuk karakter umatnya. Itulah esensi keberhasilan. Dan juga kalau bicara tentang ikut Tuhan, Tuhan lebih peduli kepada siapa kita sedang dibentuk daripada apa yang sedang kita capai. Kita mau merenungkan beberapa hal dari Hakim-Hakim 7 ini. Pertama, Tuhan mau supaya kita tetap rendah hati. Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, gitu ya. Jika Israel menang dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan menganggap kemenangan itu hasil usaha mereka. Begitu juga dalam menjalankan usaha dan pelayanan, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami keterbatasan, kegagalan, atau kelemahan supaya kita tidak hidup dalam kesombongan rohani. Kadang Tuhan mengurangi kekuatan kita, sumber daya kita, rasa percaya diri kita, bahkan kenyamanan kita, bukan karena Dia meninggalkan kita, tapi karena Dia sedang membentuk kerendahan hati. Murid Kristus tidak hidup untuk mencari validasi, penghargaan, atau kehormatan diri. Ia hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita belajar Tuhan mau kita bergantung kepadanya, bukan kemandirian rohani. Secara manusia 300 orang tidak mungkin mengalahkan pasukan Midian yang sangat besar, tapi justru di titik itulah Tuhan bekerja. Seringkali tujuan kita dalam hidup adalah menjadi kuat dan mandiri, namun tujuan pemuritan adalah membuat kita semakin bergantung kepada Kristus. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tidak sedang mencari orang yang merasa mampu melakukan segalanya. Tuhan mencari orang yang sadar bahwa mereka membutuhkannya setiap hari. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan ekonomi, masalah keluarga, tantangan pelayanan, atau masa-masa sulit, Dia sedang mengajar kita untuk berkata, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Dan itu adalah pelajaran pemuritan yang sangat berharga. Yang ketiga, Tuhan mau kita taat untuk alami kemenangan. Strategi perang yang diberikan Tuhan sangat tidak masuk akal. Sangkakala, buyung, dan obor. Tapi Gideon taat. Seringkali kita ingin memahami semuanya terlebih dahulu sebelum taat. Namun murid Kristus belajar taat terlebih dahulu karena percaya kepada Tuhan. Pemuritan bukan sekedar menambah pengetahuan Alkitab. Pemuritan adalah proses belajar melakukan firman Tuhan setiap hari. Ukuran kedewasaan rohani bukan seberapa banyak yang kita ketahui, tapi seberapa banyak yang kita taati. Hakim-Hakim 7 mengajarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan orang yang paling kuat, paling berbakat, atau paling berpengaruh. Tuhan mencari orang yang mau dibentuk. Sebelum Tuhan memakai Gideon untuk mengalahkan Midian, Tuhan terlebih dahulu mengalahkan kesombongan, ketakutan, dan ketergantungan pada kekuatan manusia. Demikian juga dengan kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengurangi sesuatu dalam hidup kita. Jangan langsung menganggap itu sebagai kerugian. Bisa jadi Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang mendalam dalam hidup kita. Karena seringkali Tuhan mengurangi kekuatan kita supaya kita belajar bergantung kepadanya. Tuhan mengurangi kebanggaan kita supaya kita belajar rendah hati. Dan Tuhan mengurangi rasa aman kita supaya kita belajar taat. Tuhan tidak sedang membentuk kita menjadi orang yang hebat. Tuhan sedang membentuk kita menjadi murid yang rendah hati, bergantung penuh kepada Kristus dan taat kepadanya. Sebab kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi ketika Tuhan berhasil membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan sering berperkara di luar dari pikiran kami, di luar dari kekuatan kami, di luar dari akal kami. Tapi hari ini kami belajar sama seperti Gideon yang Tuhan perintahkan hanya memakai 300 orang untuk berperang, dan itu bagi manusia mustahil. Tapi hari ini kami belajar ketika Tuhan yang memerintahkan, ketika Tuhan yang merencanakan, kami melihat memang Tuhan berkuasa penuh dalam hidup kami. Tuhan ingatkan kami supaya bergantung kepada Tuhan, bukan kekuatan kami, supaya kami rendah hati Tuhan, dan supaya kami mau taat kepada Engkau dan firman-Mu. Kami tahu banyak tantangan, banyak pergumulan dalam hidup kami, tapi kami belajar hari ini bagaimana kami mau bergantung kepada Tuhan, bagaimana kami mau rendah hati, dan bagaimana kami taat kepada Tuhan. Dan kami percaya kalau kami mengalaminya, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan keberhasilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.